Shalom. Shalom. Luar biasa ya. Pagi hari ini kita kembali bersama di rumah ini untuk sama-sama kita mengucap syukur, mengangkat pujian dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian di pagi hari ini. Apakah yang mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kini kami tiba di rumah-Mu ini ya Bapa. Kau selamatkan kami tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Kami ingin memuji, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Biar kiranya ya Bapa, Engkau melayakkan puji-pujian kami ini dan Kau bertahta di atas puji-pujian kami ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Yes, Yesus. Hallelujah, we worship you Jesus. Oh hallelujah, terima kasih Yesus. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hati. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan kami rindukan. Oh haleluya, haleluya. Shal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 ayasi. Oh we worship you Jesus. Shalalalalalalayasi. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah,
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus namanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan hati kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berliwat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
sharing sebentar ya. Setiap kali saya mau naik WL itu di bedah minggu raya, di awal minggu saya selalu katakan, saya selalu doa sama Tuhan. Tuhan, buat hari minggu besok Engkau mau dinyanyiin apa Tuhan? Engkau mau aku ngangkat pujian apa Tuhan? Apa yang lagu-lagu apa kiranya yang mau bisa menyenangkan hatimu Tuhan? Itu selalu satu hal yang selalu saya lakukan sebelum saya naik mimbar jadi WL di setiap hari Minggu. Itu yang saya selalu lakukan di awal minggu. Senin saya nggak dapat. Waktu saya doa saya tanya Tuhan, saya nggak dapat lagu apa gitu. Selasa di pagi sampai sore saya doa saya nggak dapat. Selasa malam saya doa. Saya tanya lagi, Tuhan mau dinyanyiin apa? Tuhan mau dikasih lagu apa? Pujian apa Tuhan yang bisa menyenangkan hatimu? Gitu. Bukan lagu, pujian, bukan judul lagu yang Tuhan kasih ke saya itu bukan judul lagu, bukan pujian apa gitu. Tapi Tuhan malah ngajak saya untuk flashback gitu kan. Tuhan ngajak saya untuk flashback. Tuhan bukakan lagi cerita-cerita lama begitu kan ya. Terlebih 1 tahun 2 tahun belakangan ini gitu kan ya. Waktu-waktu pandemi seperti itu. 1-2 tahun belakangan ini. Ini bukan waktu yang mudah buat saya dan keluarga, bukan waktu yang mudah gitu. Ini waktu-waktu yang sulit gitu loh. Saya pindah kerjaan dan lain sebagainya. Hope juga tambah semakin besar begitu kan ya. Itu waktu yang sulit buat kami gitu. Kami terus berdoa, kami tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa buat hidup kami gitu. Tuhan mau tunjukkan apa buat jalan kami gitu. Banyak masalah bertubi-tubi gitu, nggak cuma finansial, keluarga, ya kan. Waktu Ibu Gembala juga sempat doakan nanti akan ada pemulihan yang punya masalah dalam keluarga begitu kan ya. Ya terus waktu itu juga ada masalah-masalah dalam keluarga juga gitu loh. Ya, cukup rumit dan itu sudah berjalan beberapa tahun begitu loh. Ya kan. Dan terus terang waktu Ibu Gembala doakan hal itu, saya nggak ngerasa kayak itu buat saya, enggak gitu. Gitu loh. Saya berusaha untuk melupakan masalah keluarga, semua saya mau saya kubur begitu kan ya. Itu terus tapi ya semakin dikubur itu semakin kayak berkali-kali keluar dan beberapa kali itu saya termasuk tipikal orang yang jarang untuk ketika tidur malam bermimpi itu jarang gitu. Tapi beberapa kali mimpi itu terus keluar tentang masalah-masalah keluarga, masalah-masalah ya yang paling berat, yang paling sering muncul adalah masalah keluarga begitu kan ya. Jadi ya secara garis besar 1-2 tahun ini masalah cukup berat buat kami sekeluarga begitu kan ya. Cuman memang kami bukan tipikal orang yang tiba-tiba bisa sharing, tiba-tiba bisa cerita, enggak bukan seperti itu gitu. Nah terus singkatnya ya kemarin, nah itu Tuhan kayak ajak saya flashback begitu kan ya. Terus satu hal yang pertanyaan yang keluar dalam hati itu, dalam kepala itu adalah, aku kasih ini problems bukan buat kamu semakin lemah, bukan buat kamu semakin menderita, enggak. Tapi aku mau didik kamu, aku mau ajari kamu gitu loh. Terus waktu itu yang counter yang saya keluarkan adalah, Tuhan mau ngajari apa Tuhan? Ini sudah cukup berat, ini sudah cukup benar-benar menggerogoti saya gitu loh, secara fisik dan agak dalam gitu loh. Saya ngerasa lemah banget Tuhan gitu loh. Buat apa diajak flashback Tuhan? Saya nggak terus terang saya nggak tertarik. Saya cuma mau tanya Tuhan mau dinyanyiin apa supaya Tuhan bisa seneng gitu loh. Kita nggak usah bahas masalah saya Tuhan, gitu loh. Tapi Tuhan, pertanyaannya keluar lagi. Masalah ini nggak buat kamu supaya lemah, tapi supaya kamu kuat. Gitu loh. Terus kalau kamu, ya oke lah, kamu sekarang terkasih ini semua. Respon hatimu apa? Apa respon hatimu? Kamu mau tinggalin aku? Kamu mau menyerah?
itu semua bisa kamu lakuin saat ini, right here, right now gitu. Kamu nggak perlu nunggu lagi. Terserah kalau kamu mau lakukan, nggak apa-apa. Itu kayak gitu, itu kayak challenge yang saya dapat gitu loh. Respon hatimu apa dengan semua hal yang aku kasih gitu loh. Cuman satu hal yang aku mau kasih buat kamu anakku, itu yang saya dengar ya. Dari kamu kecil sampai detik ini kamu kenal aku, pernah nggak aku tinggalin kamu? Pernah nggak aku nggak bantu kamu keluar dari kesesakan yang kamu pikir itu nggak bakal bisa keluar gitu? Sekarang pertanyaannya, kalau kamu selama ini selalu tanya ke aku Tuhan maksudnya, kalau kamu selama ini tanya ke aku, kapan ini selesai, kapan ini selesai? Tapi setiap itu aku pernah tinggalin kamu enggak? Sekalipun di saat-saat kamu belum kenal aku pernah tinggalin kamu enggak? Sekarang aku balik tanya ke kamu, apa respon hatimu? Itu challenge yang keluar ya, challenge yang keluar di dalam hati saya gitu. Ya sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang bisa saya jawab. Sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Dan Rabu pagi gitu kan ya, Rabu pagi terus terang saya barusan belajar lagu untuk, kan Rabu kemarin saya singer gitu kan. Kemarin saya singer. Saya belajar lagunya itu barusan di Rabu pagi gitu kan ya. Di Rabu pagi saya belajar sambil kerja di kantor, sambil dengerin lagu-lagunya begitu. Dan saya cukup kaget dan notice begitu. Lagu terakhir worship sebelum lagu firman adalah sekali tetap Yesus. Gitu kan ya. Jadi waktu itu saya denger, wow gitu loh. Itu kayak wow gitu. Selasa malam saya di challenge Tuhan, Rebunya dapat itu. Rebu malam waktu singer, ibarat doa malam, itu perjuangan banget saya nyanyi itu sambil kepala ini mau masuk banyak banget di dalam kepala begitu kan ya, flashback semuanya begitu. Dan lagu itu cukup panjang juga, waktu di terakhir firman itu cukup panjang. Itu pengen nangis, pengen jerit, pengen semuanya gitu. Tapi saya berusaha untuk nuhan setengah mati, ya kan. Sampai saya yakin tidak ada yang notice gitu kan ya. Sebenarnya waktu di lagu itu netes gitu air mata, tapi saya berusaha nahan terus gitu. Saya tahan terus. Gitu. Saya cuman nangis, saya berusaha nangis di hadapan Tuhan. Gitu. Dan inilah jawabannya. Dan ternyata waktu itu Ibu Gembala juga sampein firmannya tentang sekali Yesus tetap Yesus. Gitu. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadi saya mau angkat lagi pujian ini untuk deklarasi iman saya. Dan saya berharap juga buat semua jemaat saat ini, pagi hari ini, kita deklarasikan sama-sama. Kita kalau mau ikut Yesus gak usah setengah-setengah. Sekali Yesus, mau dari dulu sampai sekarang, sampai waktu yang mendatang, kita mau terus ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah deklarasi hati kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus.
saudara sekalian, kita tetap mau menyembah Tuhan dengan lebih dahsyat, lebih dalam. Kita masuk ke hadirat Tuhan. 1-2 menit ke depan kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ini. Jangan pernah batasi diri kita. Jangan pernah batasi hati kita. Letakkan semua pikiran kita hari ini. Letakkan semua pikiran kita. Kita hanya mau merasakan. Kita hanya mau merasakan jambahan Tuhan yang luar biasa. Thank you Jesus. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Untuk terus mengikut Engkau Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau. Karena hidup kami sekali Yesus hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bertahtalah Tuhan, bertahtalah Tuhan di atas hati kami masing-masing Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu pelukan-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah Raja yang bertahta di atas kami Tuhan. Kau selamatkan kami dari jurang-jurang maut, dari setan-setan, dari iblis, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Kau selalu menyelamatkan kami Tuhan. Dan inilah bukti yang bisa kami lakukan Tuhan. Memuji-muji nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Biarlah hati-Mu terus disenangkan Tuhan oleh puji-pujian kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekarang lama-lama Yesus. Lama-lama Yesus. Worship you Jesus.
terisi. Dan pulang dari sini Tuhan, kami mendapatkan sukacita dan kelepasan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua umat Tuhan yang bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangannya dong, yang sukacitanya melimpah pada pagi hari ini. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya dengan badai yang bergelora. Terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Semua katakan. Kekuatanku, haleluya. Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Siap kita katakan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Biar sukacita kita terus meluap pagi hari ini dan seterusnya sampai kita kembali ke surga bersama-sama dengan Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Semuanya jemaat bisa katakan haleluya, haleluya. Lebih semangat dong, lebih kencang suaranya, kita keluarin sama-sama. Yes. Sekali lagi, haleluya. Terus bersorak bagimu. Sekali katakan haleluya. Haleluya.
Katakan kau luar biasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Siapa yang masih rindu memuji Tuhan dengan lebih lagi? Boleh lambaikan tangannya. Mau memuji Tuhan dengan lebih lagi? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita semua adalah lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita katakan. Dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang untuk gereja anak bisa maju ke depan beserta dengan para pengajar. Beserta kakak pengajar bisa maju ke depan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita arahkan ke depan, ke anak-anak kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Untuk pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan yang sempurna bagi kehidupan kami. Pagi hari ini Bapak, kami bawa anak-anak kami di hadirat-Mu. Kau pakai mereka Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu. Pakai mereka Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagi hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, jamah mereka satu persatu, Kau urapi mereka pribadi demi pribadi, Kau berikan hikmat yang daripada-Mu. Sejak dini mereka Kau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah biji mata-Mu. Mereka adalah ahli waris kerajaan surga. Mereka adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Urapi mereka pribadi demi pribadi Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu lebih lagi baginya. Agar mereka mengetahui kebenaran
Dan kebenaran Tuhan akan memperdagangkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat anak-anak ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bersatu hati, berdoa untuk guru-guru pengajar, kakak-kakak pengajar di gereja anak itu Tuhan. Jamah mereka Tuhan juga, Kau urapi mereka, kuasai mulut dan lidah bibir mereka Tuhan. Supaya hanya kebenaran firman-Mu saja yang keluar dari mulut, lidah dan bibir mereka Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah gereja anak ini, pimpin ibadah gereja anak ini dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, bisa duduk. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk bangsa negara kami Indonesia ini yang kami tinggali Tuhan. Kami tinggal di Indonesia ini tidak kebetulan Tuhan. Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami di Indonesia ini. Supaya kami berbuah dan supaya buah kami ini sempurna di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satu bangsa, tidak ada satu negara bisa berdiri di muka bumi ini tanpa seizin Engkau. Indonesia ada Tuhan, itu karena izin-Mu Tuhan. Indonesia ada karena Engkau memiliki purpose, Engkau memiliki tujuan bagi bangsa kami ini Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kau berkati negara yang kami diami Indonesia ini. Kau berkati sumber daya alamnya. Kau berkati sumber daya manusianya di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya penuaian besar terjadi di Indonesia ini Tuhan. Banyak mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Kau berkati pemimpin negara ini yaitu Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu untuk memimpin negara ini Tuhan. Roh Kudus, bantu Bapak Jokowi itu untuk memimpin negara ini Tuhan. Jamah dia Tuhan, Kau topang dia, Kau kuatkan dia roh. Benar Tuhan, Kau jamah para menteri-menteri yang membantunya, para kabinet, sampai pada gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, sekalipun panglima TNI Tuhan. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang terbaik akan terjadi pada bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja kami Narwastu Musisat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki gereja ini, Engkau yang akan mengembangkan gereja ini Tuhan. Sehingga kita, gereja Narwastu ini berdampak bagi sekelilingnya. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang terbaik terjadi pada gereja kami ini Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala kami yaitu Bapak David Rahab Tuhan. Kau topang dia, Kau kuatkan dia Tuhan. Kau berkati istrinya, Ibu Maria. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Kau jamah juga kedua anaknya Niel dan Briel Tuhan. Jamah mereka satu persatu, Kau urapi mereka pribadi demi pribadi. Dan kiranya Kau berkati mereka berkelimpahan dengan tidak kurang suatu apapun. Kau hindari mereka dari segala petaka, dari segala penyakit. Tutup bungkus keluarga Bapak Gembala kami ini, Bapak David Arhab, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para jemaat yang sekarang sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami beban berat, sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sekarang lagi berputus asa, Kau berikan penghiburan. Yang sekarang mengalami jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Karena Kau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kau berikan way out, Kau berikan terobosan. Kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan. Engkau yang memikul segala kelemahan kami, Engkau yang menanggung segala penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu, kami telah sembuh. Oleh kuasa darah-Mu, kami telah menjadi benar di depan takhta kerajaan surga. Oh, kami percaya Tuhan. Sekali lagi tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau. Karena Engkau Allah yang sanggup.
Engkau Allah yang menciptakan tidak ada menjadi ada bagi kami. Engkau Allah yang lebih daripada cukup. Engkau Allah yang selalu menambahkan. Engkau Allah kami yang memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini. Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan ini Bapak. Agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapak, Engkau juga melihat tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan, persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk diakonia dan yang kedua untuk operasional gereja. Sembari kita memberikan persembahan, tim dari multimedia akan memberikan info tentang pengumuman kegiatan gereja. Silakan. Shalom, Jemaat GBI Narwastu Mujizat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Christina dan rekan saya Kevin. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GBI Narwastu Mujizat pada bulan ini. bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan dan lain-lain dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Maret 2023 sudah terbayar cicilan ke-95 sejumlah Rp10.592.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya secara sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sikit ini. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pada pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam Menara Doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan Maret. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Skala suci, lenyap skala setan, meningkat. Karena Yesus ada. Hadirlah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Maret. The Minute with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir di dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Genap Gembala Kidal dan Jemaat GBI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan Maret.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Christina dan rekan saya Kevin. mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Kembali mengingatkan untuk ibadah doa malam hari Rabu tanggal 22 Maret pukul 7 ya, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juanda ya. Mari kita sama-sama bisa hadir ya. Dan oke. Ini Youth akan mengadakan ibadah ulang tahun ya, ulang tahun yang ke-6 untuk Youth yang akan diadakan pada tanggal 25 Maret ya. Hari Sabtu pukul 5 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari saya mengundang sama-sama untuk para youthers di tempat ini bisa sama-sama hadir ya. Kita sama-sama meramaikan ulang tahun youth kita yang ke-6. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Sudah? Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita angkat sebuah pujian. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh Tuhan, dan percaya padamu. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap percaya padamu Tuhan. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan. Sebab Kau Yesus Tuhan. Saya ulang Bapak Gembala bisa berdiri ke depan. Tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Amin. Semua firman-Mu.
Amin. Semua firman-Mu. Amin. Sekali lagi, haleluya. Semua firman-Mu. Amin. Haleluya, sungguh hati kami percaya akan setiap firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau katakan itu pasti ya dan amin. Semuanya pasti terjadi ketika kami melakukan semua perintah Tuhan. Ketika kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Siang hari ini urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata demi kata Tuhan yang menuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang berbicara. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu Tuhan, yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami siap Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa saudara ini dicintai Tuhan? Saya angkat tangan saudaraku. Saudara dicintai Tuhan, percaya? Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang ini saudaraku. Saya sudah renungkan ini 4-5 hari. Ya. PowerPoint-nya, nah ini saudaraku. Judulnya apa ini saudaraku? Ku kasihi, iya, ku tegur dan ku hajar. Kira-kira ini yang ngomong siapa saudaraku? Iya, di mana Tuhan Yesus ngomong ini? Pada jemaat siapa ini Tuhan Yesus ngomong? Ini ayat yang terkenal saudaraku ya, tapi ada banyak orang gak seneng ayat ini. Ini Yesus berkata, barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini perkataan Yesus kepada jemaat di Laodikia, saudaraku. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, dalam perjanjian baru, setiap tulisan warna merah, itu berarti perkataan Tuhan Yesus. Jadi bukan untuk hiasan, saudaraku, supaya ben api, enggak. Jadi itu bedanya. Setiap ada kata tulisan merah itu berarti perkataan Tuhan Yesus. Nah ini yang Yesus katakan di dalam Wahyu saudaraku. Kalau saudara buka Wahyu pasal 3 ayat 15. Supaya enak saya tuliskan ini ya. Kelihatan ya sampai belakang ya. Kelihatan sampai di belakang. Oh puji Tuhan. Oh, saya tak turun aja, saya ketinggian ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat 19 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah saya akan bahas pada ayat 19 dulu saudaraku. Kata ku tegur di sana dalam bahasa asli itu memakai eleko. Artinya apa? Ku tegur, ini bisa ku hukum. Eleko, ku tegur, ku buka, ku nyatakan, tidak ditutup-tutupi. To expose, dinyatakan, dibuka, itu ditegur. Enak ditegur saudaraku. Ingat Yesus berkata, barang siapa ku kasih ia akan ku tegur. Enggak bisa ditegur, dihajar. Sebab itu engkau harus rela dan bertobatlah. Nah kalau kita lihat dalam Efesus, ini perkataan Paulus. Ketika menegur, enggak enak saudaraku ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah apa? Seperti orang bebal, seperti orang arif. Tetapi seperti orang arif, jangan bebal. Bebal itu apa sih? Angel dituturi, gitu kan? Bebal itu angel diomongi. Dibilang jangan, tambah dilakukan.
Jangan diulang ya, malah diulang. Itu bebal. Ya, kalau saudara baca ayat yang ke-16, 17, pergunakanlah waktumu, itu kalau dilanjutkan ya di Alkitab, itu ada gitu. Pergunakanlah waktumu karena hari-hari ini jahat. Janganlah kamu bodoh. Ada kata bodoh di goblok-gobloke. Enak enggak saudaraku di goblok-goblok no ya? Saudara lihat di goblok no tersinggung enggak? Tersinggung ya. Tapi lah bosmu yang bayar tersinggung. Lah bos yang ke saudara kerja di sekuler di goblok kan itu gak iso goblok. Saudara tersinggung metu, ya metu kan gitu kan. Ya metu kan. Wong bose kok. Saudara enggak ngamuk ya. Tapi lek pendetanya saudara sing ngamuk. Ngilakno saudara goblok le apa? Makanya ketika saudara dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja, itu sebetulnya suatu kehormatan yang luar biasa. Memang saya nggak bisa bayari saudara, gak kuat saya bayari saudara. Tapi perhatikan, yang memberi upah saudara, yang menggaji saudara adalah sumber segala sumber berkatmu. Kalau Tuhan gaji saudara, Tuhan upah saudara, wah, gerojok saudaraku, brek gitu. Tapi latihannya di mana? Di bumi ini saudaraku. Saya teringat saudaraku, saya dulu punya seorang gembala yang tegas, sangar saudaraku, tegas. Tapi itu saya banyak belajar dan itu merubah paradigma saya. Saya kasih contoh. Waktu saya dulu, saya main itu mulai SMP kelas 3. Saya main di gereja yang besar, itu sekali ibadah 3.000. Besar. Saya enggak sebut lah namanya. Saya main dong, namanya masih kecil-kecil gitu. Kalau enggak cocok saudaraku, gembalanya ini sangar. Stop, musiknya diberhentikan. Saya pikir ngapain? Stop. Nah, langsung pakai mic ya. Ini musik apa jalan kepang ini? Saudara ketawa toh? Ya toh, padahal saya ngomong cerita. Itu juga begitu, saya di mimbar itu, ini musik apa jalan kepang, semua ketawa meriah jemaat. Wah, gimana? Muka saya mau taruh di mana dong? Semua punya harga diri. Saya percaya, saya pun juga punya harga diri. Saya ini mau pakai topengi sopo. Mau nutupi apa enggak bisa. Wah, muka saya merah tuh Tuhan. Kok kayak gini Tuhan, hamba Tuhan ini ya Tuhan. Apakah saya keluar? Apakah saya keluar? Saya enggak keluar, saudaraku. Apakah saya marah, ngamuk-ngamuk? Kalau saya hari itu ngamuk, saya marah, saya enggak jadi seperti ini. Ada pelayan Tuhan suatu ketika piara jamban. Apa ini? Jenggot ya. Apa keliru jenggot ya. Maaf saudaraku. Jambang, ya jambang, keliru kok jamban. Maaf saudaraku ya, keliru ya. Pendeta salah diketawain, seneng saudaraku ya. Jambang, keliru saya. Suatu ketika masang ini jambang ya. Jenggot, wes jenggot sembarang ya. Pasang gini dah. Pemain musik ini. Langsung begini, tegur. Minggu depan ya, cokor itu semua. Kayak kambing kamu. Wah, itu gimana saudara kalau punya gembala seperti itu? Mutung toh? Makanya itu ciri orang susah maju. Firman Tuhan bilang, barang siapa ku kasih, iya ku tegur. Ditegur supaya apa? Sadar. Supaya engkau bertobat, supaya engkau menjadi sembuh. Kalau saya dulu nggak diajari keras begitu, punya gembala yang keras, saya jadi orang yang gampang aja. Main musik wis pokoknya gampang. Ya toh. Sana waktu zaman dulu main ndak iso, suruh turun. Saya bolak-balik suruh gantiin dari Jakarta datang itu. Pendeta satu tim datang. Nggak cocok dia. Waktu dia naik, turun. Yang ganti siapa? Saya. Penggantinya ini rasanya, aduh gimana nih yang ganti tamu. Dia turun, daripada kosong, saya suruh naik, saya naik. Dan itu realita yang terjadi. Membentuk diri saya. Makanya sampai hari ini waktu anak-anak saya kecil, saya bilang sama anak saya,
Kalau kamu tidak belajar sungguh-sungguh, main piano, main keyboard, main musik ini, jangan harap kamu naik mimbar, main musik. Sekalipun kamu anaknya papa, sekalipun kamu anaknya gembala sidang di sini. Dengar itu anak-anak saya kan ngomong, saya ngomong gitu ya, ini ada anak-anak saya. Makanya hari ini anak-anak saya dua ini, puji Tuhan, semuanya luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi apakah luar biasa dengan kata gini, gak apa-apa, wis pinter, pokoknya main titik-titik, gak apa-apa. Yang penting untuk Tuhan, jadi gak pinter. Goblok terus, saudaraku. Makanya kalau bapak gembala, guru sekolah minggu marah sama anakmu, ngamuk enggak kue? Siku. Saya ini punya anak saya nggak pernah saya marahi. Kamu belum melahirkan sudah marah-marah. Wush, masa ampun, ya sudah susah, saudaraku. Susah ya kan? Hidup ini susah, saudaraku. Padahal kita ini sayang, kita ini cinta. Saya bersyukur loh, kalau anak-anak dulu sekolah minggu yang kecil-kecil ini, anak saya juga pernah kecil, Bapak Ibu. Aril ini yang main gitar pernah kecil. Sama-sama dan dia paling kecil. Waktu sekolah minggu itu, Gabriel, Daniel, Aril, Nathan, Chelsea, itu masih kecil-kecil semua. Kecil. Ya seperti ini didoakan. Tapi dengar, hari ini mereka semuanya sudah melayani Tuhan. Kevin juga masih kecil, apalagi Michaela dulu paling kecil lah Mbak. Mereka udah besar-besar, Michaela baru lahir. Ya, sekarang dia sudah melayani Tuhan. Setiap ibadah dia duduk di belakang. Sound system itu, belajar sound system tidak gampang. Saya senang, saya ini bersyukur kalau saya melihat anak-anak sekolah minggu jadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, orang tua engkau harus persiapkan loh, 10-15 tahun lagi mereka enggak terus begini. Ayo sekolah minggu nak, ayo sekolah minggu, lucu enggak? 10-15 tahun lagi mereka harusnya sudah mulai naik melayani di mimbar kudus Tuhan. Amin. Siapkan enggak? Engkau siapkan enggak itu? Kalau engkau mulai kecil enggak pernah tegur anakmu, enggak pernah engkau didik anakmu, mau jadi apa anakmu? Maaf loh ya, saya enggak marah-marah, saya enggak ikut punya anak saya sudah 2. Ya, anak saya sudah baik, ini puji Tuhan saya bersyukur, saya enggak ikut punya anak. Tapi saya ikut apa? Bertanggung jawab karena saya gembala yang Tuhan percayakan. Kalau saudara saya bimbing, saudara nurut, saudara berubah, saya bersyukur, saya senang. Walaupun banyak yang ex dulu, sekolah minggu di Gereja Narwasti Mujizat sudah banyak yang keluar. Ya gitu, karena tersinggung, keluar ditegur sedikit, ngamuk, purik, pulang, tersinggung. Ya sudah, saya nggak tahu mau kemana mereka, nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu, jemaat-jemaat Narwasti Mujizat yang mulai kecil, yang mau ditegur, yang mau dibina. Hari ini saya melihat mereka berhasil semua. Senang nggak sebagai orang tua? Pak Leri senang Pak Yo? Anak Pak Leri, Aril ikut pelayanan, hari ini IP-nya selalu 3, dapat beasiswa sekolah, senang toh? Coba lihat Pak Leri ini punya anak ini, wah anakku naik klub terus, dugem terus Pak, aduh soro Pak anakku ini, nang di anakmu, nang naik klub, apa dugem, ya aku Pak wis, angel tuturane. Kira-kira Pak Leri kalau punya anak seperti itu gimana? Cuman doa kenceng, Tuhan aku serahkan kepadamu Tuhan, tolong anakku. Tuhan ngomong gini di atasin. Nah kon kasep misalnya, anakmu wis gede, sekarang serahkan kepadaku. Ya telat. Betul enggak saudaraku? Makanya belum terlambat, ayo bawa kepada Tuhan. Yang kaum muda, bawa di kaum muda. Di situ loh mulai kesaksian-kesaksian, mulai membentuk. Saya dengar kemarin kesaksian, setiap youth saya dengar ibadah itu walaupun saya tidak ikut jauh. Di Facebook, anak-anak youth itu luar biasa. Mereka semuanya ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Ya, ada perubahan. Pasti ada perbedaan. Yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau ditegur sama Tuhan, Tuhan itu negurnya lewat apa? Bukan hanya kata-kata loh. Bisa lewat sakit penyakit, bisa lewat keuangan, ekonomimu berantakan, itu teguran Tuhan. Kalau engkau hidup terus berkekurangan, coba dicek introspeksi diri, apa yang salah? Karena janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
Semuanya akan ditambahkan. Artinya nggak akan pernah kurang. Diambil lagi tak pinjem sik, aku tak balik ke. Tak pinjem lagi, aku tak balik ke. Gak ada itu. Semua yang ada padamu ditambah. Ada lagi ditambah, tambah berlimpah. Kalau saudara nggak percaya, lihat di rumah saya sampai wake barang sing tak rombeng cuma mulai tahun-tahun lalu. Sepatu banyak ditambahkan terus. Betul saudaraku ya? Saudara punya sepatu, kalau saudara 20 tahun sepatunya tetap satu. Harus tanda tanya besar itu. Jangan dibalik, kuat itu. Sepatuku ini kuat itu. Luar biasa Tuhan berkati aku. Sepatuku 20 tahun gak berubah, kuat. Saudara mau pakai sepatu 20 tahun? Kasihan deh loh. Ya loh. Saya percaya saudara setahun bisa punya 2-3 sepatu kalau diberkati Tuhan. Iya enggak? Oke. Berikut saudaraku. Kuhajar, kata kuhajar dalam bahasa Inggris itu kasten. Artinya apa? Dukung. Bahasa Yunani, paidio. Ternyata paidio itu didisiplin. Jadi kalau saudara enggak bisa lagi dihajar, ditegur, maka masuk pendisiplinan Tuhan. Saudara mau didisiplin? Ingat tujuan mendisiplin Tuhan adalah mendidik, educate saudara, mendidik saudara. Makanya di tempat ini kalau ibadah jangan terlambat ya pelayan Tuhan, ayo datangnya 5 menit sebelumnya paling lambat, masih lumayan 5 menit toh. 10 menit jangan terlambat, kalau terlambat diapakan? Lihat terus-terusan terlambat 5 menit, disiplin. Ngamuk gak? Gereja ini belum pernah loh disiplin untuk seperti itu. Saya ini hamba Tuhan yang tahu diri. Ya. Tapi kalau saya berlakukan seperti itu, saya disiplin. Gak usah pelayanan, 1 bulan lagi pelayanan. Gimana? Saya percaya saudara juga gitu di luar kan. Sekarang pakai ceklok saudara sekarang berubah, pakai sidik jari. Karena lek ceklok manusia lebih pinter, titip koncone. Datang lebih awal ya, aku titip kartuku ya, ceklok. Nah, yang penting aku ceklok. Setengah jam kemudian nongol, Loh, kamu kok terlambat? Gak terlambat, aku coba lihat ceklok. Aku datang sih ceklok, mari ngono mulai. Aku melanjutkan yang lain gitu. Tapi aku sudah ceklok. Tapi sekarang sidik jari, mana bisa? Jarinya diputul lah. Diputul disik, gantian. Tidak bisa. Teknologi semakin canggih. Nah kalau terlambat apa? Akibatnya apa saudara? Konsekuensinya apa kalau terlambat? Gaji dipotong. Betul ya sekuler ya? Yang kerja di luar? Gaji dipotong tau terlambat. Jabatan juga nggak akan pernah naik. Wong males kok terlambat terus ya. Tapi ketika engkau melayani Tuhan, suka telatan nggak? Apa-apa Pak telat tahu Tuhan dia tahu aku lo kesel aku seharian itu aku gak iso turu mau bengi aku ki kesel ya wis lah gak apa-apa jingjai ya toh tapi ingat loh itu semua dicatat dalam kitab kehidupan apa yang kau perbuat mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat buat yang baik apa buat yang jahat oleh sebab itulah jangan berbuat jahat apa? Tuhan melihat, ingat Tuhan melihat. Kalau saya rubah mata Tuhan melihat siapa suka telat setiap ibadah. Loh misalkan begitu kan Tuhan tahu loh. Oleh sebab itulah jangan datang terlambat. Ingat, Tuhan melihat, gak sungkan tak kue kalau Tuhan melihat saudara. Saya ngomong gini aja ngamuk mari gini toh. Gak enak aku lagi tempat lek telat gak usah teko ibadah. Ya disajen biar Pak Gembala. Ya, gak usah ibadah lek telat. Aduh. Kalau memang saudara terlambat, memang betul-betul harus terlambat, enggak bisa lagi. Ya sudah mau apa lagi? Ya toh? Masa di depan pintu saya tulis kalau terlambat dilarang masuk? Enggak. Tenanglah, gereja Narmasi Mujizat kita ini penuh kasih. Ya toh, cuma saya itu ngomong kebenarannya. Sekuler saja, kalau kerja tidak boleh terlambat. Apalagi Anda datang kepada Tuhan Sang Pencipta, sumber segala berkat dalam kehidupanmu.
Makanya W. Fotis pernah berkata begini, kunci sebuah kesuksesan adalah apa? Kedisiplinan dirimu. Jadi kalau saudara mau mendisiplin dirimu, saya percaya seluruh jemaat Narwasi Mujizat, engkau akan naik jabatan, engkau akan sukses, engkau akan dikejar-kejar berkat dari Tuhan. Enggak ada tepuk tangan toh, amin toh. Pasti itu saudaraku. Disiplin diri. Diri harus disiplin, enggak boleh malas. Kerjaan berat ini, waduh berat ini, keluar pulau, keluar kota, aduh apa tinggalkan keluargaku, aduh gimana. Kalau memang itu sudah waktunya, proses disiplinnya harus begitu, disiplin diri. Gak apa-apa, masih muda, harus bekerja keras. Ya toh ora et labora, apa itu? Itu kan favorit luar biasa, berdoa dan bekerja. Ojo dibalik. Doa, pokoknya doa, kerja kagak pernah, muales lek kerja sambate akeh. Susah. Saya ini kadang bingung kok sama orang. Kalau kerja jam berapa Bapak Ibu? Ada yang jam 10? Tidak ada toh. Kerja jam 8, ada yang jam 7, jam 8. Di gereja loh jam 10 katanya kepagian jam 10. Bingung. Saya bingung. Jam 10 kepagian Pak, lu jam piro? Jam 12:30. Wah kesiangan. Jam 4 tanggung Pak, jam 4 gak iso. Jam piro 7:30 ta? 7:30 kemalemen. Lu dasar kon gak niat yo. Betul enggak saudaraku ya? Nah itulah manusia itu susah. Makanya ciri orang gagal itu adalah selalu kelebihan pinter. Jemaat Narwasi Mujizat itu pinter-pinter memang. Coba tolak kiri kanan, pinter kue yo. Pinter padahal ngerti loh, itu ciri orang gagal selalu kelebihan alasan. Kalau ciri orang sukses itu enggak selalu alasan, tapi selalu kelebihan apa? Cara lu hafal. Itu orang kalau saya ngokotbah itu hafal, masuk seneng saya. Makanya jemaat Narwasi Mujizat seharusnya orangnya pinter-pinter. Penuh hikmat mujizat Tuhan. Karena pikiran perasaannya dirubah sama Tuhan. Ojo pinter alasan. Terus cari kambing hitam paling pinter. Ya. Saya mengasihi saudara, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Saya enggak marah-marah kok saudaraku. Yang ngomongnya gini kan lebih enak ya. Kalau istri saya yang khotbah, lebih gawat saudaraku. Jadi kalau saudara enggak percaya, mati kon. Pulang sana. Kaget lah saudaraku ya. Saya masih lumayan. Ya. Lihat saudaraku, ini bedanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak ada kata ini. Biseleos therefore, ini maksudnya begini. Ada kata silo dalam bahasa aslinya itu. Harus ada semangat. Relakanlah hatimu. Bahasa Indonesia cuma gitu toh, relakanlah hatimu. Relakan gimana? Kalau di Senin di lokno ya rela, wis trimo ae. Nerimo. Aku dilokno goblok ya Pak, ya gak apa-apa, nerimo, gak apa-apa, dia gak kepinteran kok. Misalkan begitu. Ternyata kata selaos itu, kata selo dalam bahasa aslinya itu semangat, harus bersemangat. Bahasa Inggrisnya kan gitu kan, semangat, sama. Tekun, giat. Katakan sama-sama, 2, 3 supaya gak tegang semuanya. Kira saya marah-marah, enggak. Semangat, terus apa? Tekun, terus giat. Jadi ketika engkau ditegur, engkau masuk disiplin, Tuhan lagi mendisiplin saudara, engkau harus punya gairah, semangat. Ditegur sama Pak Gembala, "Jok telat loh ya kalau pelayanan." "Iya Pak, maaf Pak terlambat." "Minggu depan semangat, bangun lebih pagi, aku enggak terlambat." Semangat. Amin. Bukan begini. Itu pokoknya telat ya, telat kanan gereja loh ya. Waduh jam 10 kurang 5 menit itu kanan gereja telat. Saya percaya, saya jamin setahun saudara tidak akan ke gereja. Telat terus soalnya. Tapi kalau saudara mau merubah dirimu, mendisiplin dirimu, saya percaya engkau akan berubah. Saya mulai melayani Tuhan mulai umur 10 tahun sampai hari ini. Saya enggak pernah datang itu terlambat dari dulu. Saya main piano itu tidak pernah terlambat. Karena apa? Itu sudah kepribadian. Makanya secara psikologi,
bentuklah kebiasaanmu jadi baik. Karena kebiasaan itu akan membentuk apa? Kepribadianmu. Kepribadianmu kalau diulang-ulang terus akan menjadi baik kan? Akan membentuk karaktermu. Kalau karaktermu sudah jadi baik luar biasa, itu akan membentuk masa depanmu, hari depanmu. Engkau banyak dicintai orang, engkau banyak disukai orang. Karena apa? Tuhan cinta sama saudara. Amin. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi maaf loh ya, saya nggak menyindir yang datangnya suka terlambat. Saya nggak ada kok. Ini saya berdiri di mimbar ini di tempat kudus ini saya nggak ada terus mikirin kok tak khotbah iki kok tak sindir sana ya, tak sindir sini. Kalau saya sindir sana, sindir sini nanti repot. Celaka saya. Saudara masuk surga, saya masuk neraka. Soalnya ini soalnya pendeta suka menyindir. Kan begitu saya. Nggak ada untungnya saya nyindir-nyindir saudara, enggak. Jadi saya berdiri mimbar kudus, saya bicara apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ya, seandainya saudara, saya ingatkan lagi, kalau datang terlambat, ya jangan terus mundur nggak ke gereja. Terlambat, nggak apa-apa, tetap datang. Yang penting datang dengar firman Tuhan. Ojo sampai terlambat sampai akhir firman Tuhan. Ayat terakhir, wah ini terima berkat waktunya. Nah, ini yang salah. Ya loh. Terima berkat dari Allah, Bapak angkat tangan kabeh nangis-nangis gemet per Tuhan, terima berkat. Iku sing salah saudaraku ya. Tapi kalau terlambat 5 menit, 10 menit, 15 menit datang. Enggak apa-apa. Tapi komitmen diri, disiplin diri. Minggu depan enggak boleh terlambat. Esok terlambat lagi, minggu depan enggak boleh terlambat. Ayo semangat. Itu maksudnya saudaraku. Relakan hatimu itu maksudnya semangat toh. Bertekun. Giat. Tidak ada amin. Amin Bapak Ibu. Ayo semangat. Anak saya 2 ini tak marahi bolak-balik saudaraku. Tidak mau latihan tak marah. Sampai Gabriel sampai sekarang saya ingat ada itu fotonya. Saya sabet dia. Tak sabet kebanteran saudaraku. Makanya Bapak dalam dunia ini loh yang jahat ini. Tahu loh. Memberikan yang baik kepada anaknya. Apalagi Tuhan. Ya toh? Kalau anakmu minta roti, maksud dikasih apa? Batu. Telur. Kepingin telur, maksud dikasih apa? Ular. Kan itu kan firman Tuhan. Anak saya Gabriel sempat tak sabet. Nggak nurut, saya buka ini sabet. Padahal nyabetnya saya kontrol. Beruang. Wah mulet-mulet deh. Wow, mulut saya tuh gak teko. Sorry, mari ngamuk gak situ. Sorry. Tak perlu. Aduh. Sorry. Tak lihat. Waduh. Belur saudaraku. Saya nyesel. Sebagai bapak aku nyesel. Makanya kalau saudara lagi diajar sama Tuhan, dididik sama Tuhan, didisiplin sama Tuhan, itu pasti tahu kok ukurannya Tuhan. Mendidik model saudara itu Tuhan tahu. Tapi dengar baik. Kalau Anda tidak berubah-berubah, yang rugi siapa? Dirimu yang rugi. Engkau sedang membuang waktumu. Seharusnya ukurannya cuma segini, engkau sudah menjadi orang sukses. Tapi karena engkau tegar tengkuk, keras kepala, angel diomongin, angel dituturin, selalu membantah, banyak alasan, maka prosesnya enggak segini. Panjang. Waktumu akan habis karena engkau semakin tua. Itu enggak Bapak Ibu ya? Harusnya cuma diproses cuma segini. Segini engkau akan menjadi orang yang segini hebat. Prosesnya segini. Tapi karena engkau tadi itu buletisasi, maka prosesnya enggak mari-mari. Rusak, dibongkar lagi, dibentuk lagi, rusak lagi, dibongkar. Panjang gini prosesnya. Umurmu udah habis. Tapi kualitas hidupmu cuma segini. Enggak bisa segini. Saudara mau dipakai Tuhan luar biasa? Pekerjaanmu mau jadi hebat, engkau harus tahan banting, tahan uji. Ya. Nah, makanya Ayub kan ngomong gini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Amsal ya, seperti seorang apa? Ayah kepada anak yang disayangi. Jadi saudara dan saya kita ini dimasukkan sama Tuhan keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan, ya kan?
terjalin erat sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Woi, kalau nyanyi enak, saudara seneng? Tapi di sini nggak ada, di luar, ya toh? Buktinya apa? Banyak yang suka pindah-pindah gereja. Karena apa? Gak cocok. Di gereja gak cocok, apa wong iki sombong-sombong kok iki. Apa ngene-ngene, wis metu ae pindah gereja. Banyak enggak? Banyak. Seperti kemarin dulu itu Pak Samuel bilang kan di Youth, pindah sampai berapa kali? 4 kali pindah. Terakhir saya sadar, sing salahku. Sing salahku. 4 kali tapi sudah buang waktu. Pindah-pindah keliling buat apa? Ini kita ini keluarga Allah. Disinilah kita dibentuk besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Diproses, dibentuk sama Tuhan. Supaya engkau menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Siapapun yang khotbah, khotbahnya lembut, khotbahnya keras, tangkap itu suara Tuhan. Amin. Jangan takut, nanti Bu Gembala yang khotbah, wah aku, Bu Maria males aku. Apa berdek kabeh aku lek khotbah. Jantungku lho gak enak, berdek kabeh aku. Pak David khotbah iki enak, Pak David ae wis enak ya. Jangan gitu, iya lek Pak David enak. Pak David tuh gak enak, bosan aku sapal kabeh. Wis repot saudaraku ya. Itulah manusia saudaraku. Nah, ada 4 tipe manusia. Yang pertama, terdidik. Kalau orang itu terdidik, saya percaya hidupnya pasti berubah. Yang kedua, sedang terdidik, berarti proses. Yang ketiga, tidak bisa terdidik. Mungkin punya kekurangan. EQ-nya terbatas. Maaf kata ya toh, nanti punya apa? Misalkan autis atau gimana. Itu kan kekurangan-kekurangan yang susah. Bisu tuli misalkan, kan susah ngomong. Itu contoh, itu tidak bisa terdidik mungkin. Ya biar Tuhan aja yang berkarya. Tapi yang paling berat ini, tidak mau dididik. Ini paling susah ini. Dituturi, diomongi, punya alasan macam-macam. Dia malah bisa ngajarin kita. Berbalik Allah. Nah ini yang paling susah. Maka itu dalam kitab Wahyu 3 tadi, ayat 19 tadi, dikatakan begini, and repent, apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tobat toh. Dalam bahasa asli, saya temukan luar biasa ini. Makanya Alkitab itu ya luar biasa. Memakai kata metanoio. Kata tobat dalam bahasa Yunani ada 2. Epistropi dan metanoio. Atau metanoia ini. Yang saya mau cari metanoio ini akar kata atau apa ya? Apa hubungannya sama metanoia? Ini yang saya nggak temukan. Saya cari kritik teksnya juga bingung saya, nggak ketemu. Makanya kalau kita belajar teologi itu nggak gampang. Ya. Jadi ada 2 kata Yunani, epistropi itu bertobat yang nampak dari perbuatan, tutur katanya nampak. Itu epistropi. Tapi kalau metanoia atau metanoio ini perubahan batinnya, inner beauty kita, mindset kita, yang tidak kelihatan tapi ada di hati. Bisa paham saya? Jadi yang dimaksud ayat ini, relakan hatimu dan bertobatlah. Bertobat itu hatimu harus legowo. Harus berbesar hati. Jangan ditegur tambah ngamuk. Ditegur tambah emosi. Ditegur tambah jarak, tambah jadi. Itu tidak akan merubah hidupmu. Hidupmu susah berubah. Maka kalau engkau susah berubah, engkau menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak percaya sama Anda, hidup Anda ya cuma ngono-ngono wae. Saudara tahu ngono-ngono wae? Ya ngene-ngene ae. Ngene-ngene ya gitu-gitu saja. Nah itu loh. Hidup kita kan begitu-begitu saja. Saudara mau hidupmu begitu-begitu saja, saya percaya enggak mau. Semuanya mau hidup kita ini berbuah. Betul ya? Berbuah-buah lebat, buah-buahnya segar, yaitu
Harus ada pertobatan inner beauty kita ini. Dalam batin kita. Coba taruh tanganmu dalam batinmu, hatimu, aku harus berubah. Amin. Bukan nanti di rumah Pak, kok ini aku berubah, oh lu jangan. Aku yang harus berubah. Amin. Istri itu kan selalu pakai perasaan. Jadi perasaannya yang keluar. Suami pikiran. Nah pikirannya seringkali tidak menjaga perasaan istri. Suami ngomong 1 kata, istri ngomong 4-5 kata. Wah, sekarang harus berubah. Wis aku ngulangi cerewetku lah, wis tak serahno Tuhan. Ngomong baik-baik. Amin. Saya bersyukur loh istri saya enggak kayak gitu. Bayangkan saudaraku, kalau istri saya itu cerewet kayak gitu, saya dikotbahi terus, saya pasti stroke wis suwe. Sudah mati sudah lama saya. Betul enggak ya saudaraku ya? Orang saudara dengar khotbah istri saya aja sampai berdek katanya. Padahal sampai berdek, waduh lek khotbah iki ngamuk iki Bu Gembala. Padahal enggak ngamuk istri saya. Saya ngomong sama istri saya, "Mah kamu lek khotbah kok los ngono, Mah? Gak capek ta kamu? Enggak capek." Enggak ya. Nah lek aku tak tahan-tahan malah blank ya, Pak. Jadi saudara tahu ya, blank itu apa? Malah lupa mau ngomong apa, aku malah bingung. Jadi memang panggilannya dia begitu. Mungkin dia ini panggilannya nabi. Tapi karena menikah sama saya, jadi mau enggak mau katut Ibu Gembala. Saudara tahu kalau nabi kan ngomong kan begitu, keras toh. Nabi Sefanya itu, keras ini, tapi Sefanya lembut. Sefanya keras loh. Kalau saudara baca kitab Sefanya, bertobatlah karena murka Allah. Wah murka ngono. Api Allah akan turun atasmu. Wah gitu. Pada saat-saat pembuangan itu. Murka. Untung pendeta saudara tidak pernah ngomong murka. Ya toh, tapi kalau saudara sakit hati terus, ayo relakan hatimu, bertobat. Mindsetmu harus diubah. Pola pikirmu harus berubah. Ono tisu mbek enak. Nah, saya akan masuk sedikit saudara. Ternyata jemaat Laodikia kenapa kok dicaci maki, kok ditegur, dinasihati, ditegur begitu keras? Karena jemaat Laodikia ini ternyata sombong ya. Dia merasa memiliki segalanya. Kalau saudara baca dalam letak geografis Laodikia ini ternyata kota yang ada di pinggir pantai yang besar. Ada persimpangan 3 jalan besar. Jadi kota Laodikia ini kota yang sukses luar biasa. Pemandangannya udah luar biasa. Di sana sudah ada namanya sekolah kedokteran ada, lalu ada wool. Itu namanya apa? Apa itu ya? Kalau oleh-oleh kita ke Israel itu ada oleh-oleh apa gitu, itu namanya apa? Souvenir. Nah, souvenir yang menjadi andalan. Nah, itu souvenirnya itu wool, kain wool. Jadi sampai tahun 60 sebelum Masehi, sekitar tahun 60, itu terjadi gempa bumi di kota Laodikia. Maka kaisar itu datang untuk menolong, mau dibangun kembali. Orang Laodikia berkata, kagak usah. Karena apa? Kaya. Jadi jangan salah, ketika Tuhan menegur keras, sampai Tuhan menegur sangat keras. Kalau kamu enggak dingin, enggak panas, maka aku akan muntahkan kamu. Berarti apa? Tuhan harus ngamuk pol. Karena apa? Kamu enggak berfungsi. Kamu enggak berdaya guna. Dingin kagak, panas kagak. Dingin itu paling enggak kamu harus jadi apa? Enggak, dingin itu sebagai sumber kehidupan. Untuk air minum hewan, ternak. Tapi kalau panas sebagai obat. Paling enggak begitu. Nah, kalau kita belajar Alkitab kan ngerti, oh itu toh maksudnya Tuhan, enak toh. Jadi ketika Tuhan berkata, itu harus ada runtutannya itu apa, persoalannya apa. Jadi jemaat Laodikia bukan jemaat yang melarat, bukan jemaat yang miskin, tapi jemaat yang kaya. Dari 7 jemaat yang ditegur keras, Laodikia. Yang lain masih menerima pujian. Hanya jemaat Laodikia tidak terima pujian. Begitu Bapak Ibu. Nah, maka itu ada 3 nasihat dari Tuhan kepada jemaat Laodikia. Yang pertama, saya akan cepat, waktu jalan terus. Membeli emas yang dimurnikan dalam api. Saudara ngerti kan? Jadi kalau soal emas, seorang Laodikia kaya,
mereka punya emas. Tapi kenapa firman Tuhan ngomong begini? Maka aku menasihatkan ke engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Ini maksudnya bukan kaya secara jasmani, tapi kaya secara rohani. Itu maksudnya, dimurnikan. Kita tahu kalau emas itu murni berapa derajat? Lali, ya. 1064 derajat Celcius. Jadi kalau saudara masih dibakar dalam api, 500, aduh Tuhan, panas Tuhan, mangkel aku Tuhan. Sabar anakku. Bahasa ora lama takara lalala Tuhan tolong Tuhan, gak kerosol. 1000. Tuhan kasih kekuatan 1000 derajat terus mulet-mulet. Tuhan, tolong Tuhan. Tenang anakku, sabar. Terus melekat, berdoa sama Tuhan, berdoa. Akhirnya 1064. Sifat-sifat jelekmu, kebiasaanmu yang jelek, lepas itu semuanya. Maka Alkitab katakan engkau muncul seperti emas yang murni. Amin. Itu loh maksudnya. Maaf saya tadi di bawah ya, soalnya dingin ya. Kena AC terus ini dingin, di sini enggak dingin. Jadi itu maksudnya. Belilah emas daripadaku. Artinya apa? Kalau engkau lagi ditegur, lagi didisiplin, weslah ojo mbantah, relakan hatimu, semangat untuk berubah, untuk merubah dirimu yang salah, yang kurang, supaya engkau muncul seperti emas yang murni. Emas itu kan mudah dibentuk Bapak Ibu. Ya, cincin kawin saya ini emasnya 22 karat, kaget. Tipe temenan itu. Kalau emas kan bunyinya bening ya. Cering, nah, terbukti aduh untung gak bodol lagi 22. Walaupun jatuh ditekan-tekan tetap bundar, ya toh, bulet toh. Tapi kalau emas 24 tak penyet gini, kotak. Saya dulu pernah dikasih papa saya itu emas 24. Akhirnya dilebur. Karena apa? Kalau saya main piano kadangkala jadi segitiga. Segi 4, bingung aku. Iki emas cincin kok karo-karuan sih bentuknya. Main metode sana metode sini, miring sana miring sini. Empuk saudaraku, ternyata emas 24 karat. Jadi kalau saudara semakin dibentuk Tuhan itu semakin empuk hatimu, semakin lembut. Saya percaya engkau akan banyak dicintai oleh manusia. Engkau akan banyak dicintai sama orang. Engkau pasti banyak sahabat, tidak banyak musuh. Tapi kalau engkau seperti ini 22 karat atas toh, ditekuk gak iso. Tadi nyanyinya kan sekali Yesus tetap Yesus. Aku ya gitu, sekali aku benar, aku tetap benar. Sampai mati pun aku benar. Aku lah benci sampai orang itu yang mangkel, aku tetap mangkel. Salah. Ya, jangan dibolak-balik. Yang kedua nasihatnya apa? Juga pakaian yang putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Bukan berarti jemaat di Laodikia tidak punya pakaian. Sana itu karya besarnya adalah jubah wul. Itu jubah kebesaran kota Laodikia. Kenapa kok Tuhan suruh membeli pakaian putih? Saudara bisa nangkap kira-kira itu, apa itu pakaian putih? Kekudusan. Jubah kesucian kekudusanmu. Amin. Nah itu saudaraku. Tuhan mau setiap kita memakai jubah kekudusan. Tambah hari, tambah kudus, tambah suci, tambah berkenan di hati Tuhan. Salah, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, dapat melihat di sini membeli minyak untuk melumas mata. Saya katakan sejarah pada zaman itu adalah itu tempat obat untuk mengoles mata. Dalam bahasa asli kata memandang dengan jelas yang berhubungan dengan mata itu memakai kata kataros. Ingat berapa minggu lalu saya khotbah kan? Kataros. Kalau saudara ingat katarak, ingat kataros. Katarak itu kan selaput yang menutupi pandangan mata kita. Kalau katarak pun enggak dilepas, engkau mandang apapun pasti salah. Nomor 18, engkau masih katarak, ini nomor 10 ini. Ya toh?
Ini 19, angka 19, 0. Angka 6, kan itu paling susah. Makanya itu selaput dalam katarak harus dilepas. Kata kataros itu punya arti murni. Jadi orang yang punya kemurnian dalam hatinya, kesucian dalam hidupnya, pandangannya itu luas, pandangannya itu selalu baik. Menjadi berkat bagi orang lain. Memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya berdoa, kita semua jemaat Narwastu Mujizat, ayo kita bergandengan tangan. Menumbuh kembangkan gereja Narwastu Mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada di antara kita yang rasan-rasan, ngata-ngatain, jelekkan satu sama yang lain, engkau harus punya pandangan kataros, mata yang jernih memandang segala sesuatu. Meluruskan yang salah. Amin. Meluruskan yang salah supaya jadi benar. Mengobati yang luka hatinya, diobati. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya kalau jemaat Narwastu Mujizat kita semuanya punya hati seperti itu, gereja ini tidak lama akan melebar. Karena jemaatnya semakin penuh. Kalau sudah tambah penuh, pasti melebar. Pak, melebar kemana? Kalau saya berdoa sih melebarnya ke sini dulu. Tapi kalau Tuhan menyuruh ke sini ya terserah Tuhan. Tapi masalah ketika dilebarkan, sing bayar sapa duwe. Ya, gampang kalau ngomong, wah pergumulan lagi. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, gereja ini ada sampai hari ini semua karena Tuhan kok. Ayo jemaat Narwastu Mujizat kita mulai siapkan generasi kita ke depan. Anak-anakmu tidak terus kecil. Saya lagi menunggu cakrawala dan samudra untuk mulai siap melayani, naik mimbar, singer ya toh, nyanyi ya, gitu. Karena memang cakra sama samudra dulu sama-sama sekolah minggu sempat terus hilang dari peredaran Bapak Ibu. Jadi keakraban kumpul-kumpul sama anak-anak ini belum terjalin. Tiba-tiba wis gede. Karena dulu Pak Gideon itu pekerja keras sampai kemana-mana. Pekerja keras sampai ke Atambua ya Pak. Keluar pulau, pedalaman kemana-mana. Tapi luar biasa loh. Ini suami istri yang setia. Kalau istrinya tidak setia bisa ditinggal Pak Gideon. Tapi istrinya setia, tetap setia. Pak Gideon ini setia. Puji Tuhan. Tuhan persatukan. Haleluya. Ayo kita naik ke lagu pujian yang Tuhan beri dalam hidup saya waktu saya mengalami persoalan. Ku percaya kau Allah yang turut bekerja. Haleluya. Dalam segala persoalan, dalam segala persoalanku, ku percaya takkan melebihi kekuatan yang ada padaku, karena Engkau telah berjanji dalam setiap pergumulanku, Tuhan selalu menyertaiku. Kau bukakan jalan bagiku. Engkau Allah, ku percaya, ku percaya. Kau Allah turut bekerja, ku percaya rencanamu indah. Ku percaya kau mendapatkan kebaikan dalam seluruh kehidupan. Saudara yang percaya, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Kami percaya Tuhan, iya Tuhan, kau turut bekerja. Apapun yang terjadi, Engkau tetap ada bersama kami. Kau mendatangkan kebaikan
Katakan dengan lembut, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Allah turut. Percaya saudara. Sekalipun tidak enak engkau alami, sakit rasanya, percaya Allah turut bekerja di dalam semuanya itu. Haleluya. Lihat akhirnya pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Haleluya Tuhan. Dalam seluruh kehidupanku, dalam seluruh kehidupanku. Biarlah piano menaikkan lagu pujian dengan lembut. Saya beri waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, mungkin saat ini engkau mengalami teguran dari Tuhan, mengalami disiplin kedisiplinan dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah semangat, relakanlah hatimu, cepat bertobatlah. Jangan keraskan hatimu, semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Tidak ada teguran yang membuat engkau semakin buruk, membinasakan engkau, enggak. Ketika orang lain pun menegur saudara, kalau itu baik, ngapain dibantah saudaraku? Itu sama dengan seperti Tuhan yang berbicara kepada saudara. Karena Tuhan bisa memakai siapapun untuk berkata-kata. Tuhan bisa pakai mungkin siaran radio, televisi, bahkan temanmu, tetanggamu untuk langsung berkata keras kepada saudara. Apapun Tuhan bisa pakai untuk menegur saudara. Hari ini ketika engkau masuk dalam teguran dan disiplin dari Tuhan, mari jangan keraskan hati kita, relahkan hati kita, tetaplah bersemangat untuk mau berubah dan diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, mari Roh Kudus Engkau yang terus berkata-kata, berbicara dalam hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya setiap kami anak-anak-Mu akan naik level Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya pimpinan penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi ya Tuhan di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar segala yang baik bahkan sangat baik akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.